Shalom, salam damai sejahtera kepada semua saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Resta Karo-Karo, Gembala Distrik Labuhan Batu, Rantau Prapat, menemani semua pemirsa dalam belajar sekolah Sabat, terkhusus di program Sekolah Sabat 777. Belajar sekolah Sabat 7 menit selama 7 hari setiap jam 7 malam. Besar harapan kami pemirsa tetap bersama kami dalam belajar sekolah Sabat setiap harinya, setiap jam 7 dan selama 7 hari. Pemirsa, bila pemirsa mengalami kendala saat pencarian video kami di YouTube, pemirsa boleh ketik dengan kata kunci pencarian Sekolah Sabat 777. Sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, mari kita undang kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih berkat-Mu menjadi bagian kami hari ini. Kami bersyukur atas segala cinta kasih-Mu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami kembali belajar dari pelajaran sekolah Sabat. Biarlah kiranya kami dapat memahaminya dan menuntun iman kami untuk lebih setia bagi Tuhan. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Dalam anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, pelajaran sekolah Sabat hari Minggu, tepatnya di pelajaran yang ketiga, hari Minggu, dengan judul di hari-hari terakhir ini, yang menjadi kalimat utamanya atau buah pikirannya adalah hari-hari terakhir. Hari-hari terakhir. Berbicara tentang hari-hari terakhir, kitab Ibrani juga mengangkat dari kitab Ibrani pasal 1 ayat yang kedua. Di sana Rasul Paulus dengan percaya mengatakan bahwa seakan dia hidup di hari-hari terakhir. Berbicara dengan hari-hari terakhir, kitab suci menggunakan dua ekspresi tentang masa depan yang memiliki arti yang berbeda. Di mana para nabi menggunakan ungkapan yang pertama adalah kemudian hari. Ya, kita garis bawahi kemudian hari. Lalu yang kedua adalah hari-hari terakhir. Kedua kalimat ini atau hari-hari terakhir ini berbicara tentang masa depan secara umum. Di mana kitab Daniel juga mengungkapkan kata hari-hari terakhir, atau dengan kalimat yang sama atau sinonimnya adalah apa? Akhir zaman. Ya, akhir zaman dengan hari-hari terakhir ini mempunyai arti yang sama. Sehingga kata akhir zaman ini berbicara lebih spesifik tentang hari-hari terakhir sejarah bumi. Kita boleh baca dalam kitab Daniel 8 ayat yang ke-17. Apabila kita kaji lagi, beberapa nabi perjanjian lama menggunakan kata zaman akhir. Ya, tadi Daniel mengucapkan kata akhir zaman, dan beberapa nabi di zaman perjanjian lama menggunakan kalimat zaman akhir. Ini mengatakan bahwa Allah akan membangkitkan seorang raja, akan menghancurkan musuh umatnya. Inilah dikatakan di zaman perjanjian lama, ya, dikatakan oleh Nabi Musa di dalam kitab Bilangan 24 ayat 14 sampai 19. Dan yang akan menarik bangsa-bangsa ke Israel, karena Yesus telah menggenapi janji Allah. Sebagaimana judul pelajaran kita dalam satu pekan ini adalah anak perjanjian. Jadi hari-hari terakhir dan kepada akhir zaman atau zaman akhir ini mengarah kepada penggenapan yang dijanjikan oleh Allah kepada nabi-nabinya, yaitu dengan apa? Dengan kelahiran Yesus sebagai manusia. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, namun ini hanyalah permulaan, ya, kelahiran Yesus yang telah digenapi, yang telah disampaikan kepada nabi-nabinya di zaman perjanjian lama, ini merupakan permulaan, ya, permulaan. Dan apa yang Bapa mulai lakukan dengan kedatangan Yesus yang pertama, Dia akan selesaikan pada kedatangan yang kedua. Jadi, hari-hari terakhir yang kita bahas dalam kitab Ibrani ini mengacu kepada apa? Kedatangan Yesus yang kali kedua. Bapak, Ibu, dan saudaraku dalam nama Tuhan Yesus, pelajaran sekolah Sabat kita ini memberikan suatu pemandangan yang sangat berarti bagi kita. Bagaimana pentingnya bahwa kita saat sekarang ini ada di akhir zaman atau di hari-hari terakhir ini. Kebutuhan kita yang paling mendesak adalah kecurahan Roh Kudus.
agar kita dapat melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan, dan kita dapat mewarisi kerajaan sorga. Mengapa? Karena kedatangan Yesus sudah semakin dekat. Kita hidup sekarang ini di akhir zaman. Saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus, semoga melalui pelajaran ini membawa iman kerohanian kita untuk lebih setia hanya kepada Tuhan. Mari kita tutup dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih berkat-Mu menjadi bagian kami. Semoga pelajaran ini membawa hidup kami untuk lebih setia hanya kepada-Mu saja. Berkati semua pemirsa dalam segala permasalahan mereka. Tuhanlah kiranya lepaskan mereka dan berikan kekuatan. Apabila dalam keadaan duka, Tuhan hibur dan berikan penghiburan sejati, agar mereka lebih berharap hanya kepada-Mu saja. Bila mereka dalam keadaan susah, Tuhanlah kiranya berikan jalan keluar dan menangkan dia. Bapa, bila mereka berulang tahun hari ini, penuhkan sukacitanya, sehingga berkat Tuhan menjadi bahagian dia sepanjang hidupnya. Banyak yang harus kami pinta, namun Tuhan mengetahui apa kebutuhan kami. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa yang diberkati Tuhan, demikian pelajaran sekolah sahabat untuk hari ini. Saya Pendeta Resta Karo-Karo pamit undur diri. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.